Selamat bertemu kembali adik-adik dalam topik kita yang mungkin topik ini adalah topik yang terakhir ya adik-adik dari semua rangkaian apa yang sudah kalian pelajari dalam blok Evidence-Based Medicine Practice ini. Topik yang terakhir ini adalah topik yang kami tambahkan sebagai bagian dari pemahaman kami sebagai tim lecturer bahwa di atas semua dari apa yang kita pertimbangkan, apakah itu metodologinya, apakah kita melihat dari segi diagnostik tes appraisal misalnya, clinical trial misalnya, apakah kita melihat dari uji prognostiknya dan sebagainya. Begitu kita sampai pada bagian yang paling akhir, apakah itu bisa diterapkan? Mungkin tidak semua pertanyaan itu bisa kita jawab dengan mudah ya. Apakah ini murah, apakah ini bisa memberikan manfaat pada pasien kita, apakah kondisinya sama dengan negara kita gitu. Begitu sampai ke murah, kita harus berpikir juga apakah murah yang dimaksud itu adalah memang hal yang terbaik yang kita tuju gitu ya. Barangkali kalian memerlukan tools yang lain di sini ya. Jadi inilah sebabnya saya memperkenalkan satu tools yang kalian bisa gunakan dalam melihat benefit dari atau bagaimana manfaat dari suatu perbandingan cost yang mungkin kita harus evaluasi pada setiap intervensi yang kita lakukan. Ini adalah topik yang berjudul Economic Analysis for Health Intervention ya. Karena ini adalah satu pemahaman yang memang belum kalian dapatkan dari pelajaran-pelajaran atau kuliah-kuliah sebelumnya. Mungkin di sini saya akan memperlihatkan pada kalian banyak teori yang mungkin sebagian kecil dari teori tersebut akan saya perkenalkan pada kalian. Kita mulai ya. Kenapa kita memerlukan analisis economic analysis ya? Jadi sudah saya jelaskan ya, mudah-mudahan cukup jelas ya, bagaimana kita akhirnya berhadapan pada cost itu sendiri. Dan kalau kita berhadapan dengan cost, tentu kita berpikir apakah cost yang dimaksud memang semata-mata terkait bahwa biaya obat itu harus rendah-rendahnya. Apakah memang demikian? Apakah yang dimaksud dengan cost itu sebenarnya kita harus mempertimbangkan itu sedemikian rupa sehingga benar-benar memberikan benefit pada pasien kita. Kenapa kita perlu melakukan ini? Itu adalah pertanyaan yang pertama. Terkait dengan ini, yang pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kita mendefinisikan cost sebenarnya. Nah, seperti apa yang saya sampaikan pada ilustrasi yang tadi adalah bahwa begitu kita sampai pada bagian applicability daripada evidence-based medicine itu sendiri, maka mungkin sekali kita pada akhirnya melihat cost. Cost yang dimaksud, apakah memang hanya semata-mata obat tersebut lebih murah, intervensi yang kita gunakan lebih murah dalam artian uang, atau hal-hal lain. Nah, ini akan kita pelajari di sini ya, karena kita benar-benar sebenarnya ingin memberikan manfaat pada pasien kita seefisien mungkin, seefektif mungkin, tentu dengan biaya yang tidak mahal ya. Jadi ilmu economic analysis ini berkembang sebenarnya sejak lebih kurang 20 tahun terakhir ya, di mana di sini pemahaman mengenai bagaimana kita mengevaluasi secara ekonomi dampak ataupun pemahaman kita secara ekonomis terhadap intervensi di bidang kesehatan itu menjadi penting ya. Kita harus menyimbangkan antara cost yang kita pikirkan dan benefit kita sebagai petugas kesehatan, memangku kebijakan kesehatan ataupun siapapun yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan pasien ya. Economic analysis ini menggunakan satu tool yang akan menganalisis secara kuantitatif cost dan outcome yang akan terjadi dalam pelaksanaan pasien di bidang kesehatan. Ya, yang tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kita memaksimalkan manfaat secara ekonomi, tapi juga dengan mempertimbangkan menggunakan sumber daya yang efektif sesuai dengan policy yang sudah diberlakukan ya. Secara umum tipe yang utama yang ada pada tipe analisis seperti ini adalah cost effectiveness analysis, cost benefit analysis, dan cost utility analysis.
Dan yang keempat ini cost minimization analysis ini mungkin adalah sebagai satu tambahan yang bisa saya perkenalkan ya. Nah inilah dia. Jadi tipe daripada analisisnya sebenarnya adalah ada 3 yang paling umum, mungkin 2 yang paling sering digunakan. Jadi ini adalah satu pemahaman utama dulu adik-adik ya. Jadi cost minimization, ya, meminimalkan cost itu kata kuncinya, adalah membandingkan 2 intervensi yang memiliki efektivitas yang sama, tapi memiliki perbedaan cost ya. Jadi ini ada cost yang berbeda, tapi hasilnya sebenarnya sama ya. Kemudian cost effectiveness analysis. Jadi kita membandingkan 2 intervensi dengan 2 cost dan juga 2 efektivitasnya. Jadi sering sekali di sini yang dimaksud cost adalah berfokus pada fokus yang langsung pada komponen medisnya, ya. Kemudian effectiveness-nya itu sering sekali berdasarkan pada effectiveness yang dilaporkan dari literatur. Kemudian yang ketiga adalah cost utility analysis. Jadi membandingkan antara 2 intervensi sama dengan cost effectiveness analysis, tapi outcome dan interestnya adalah quality adjusted life years. Jadi kualitas hidup dari pasien, ya. Kemudian yang keempat adalah cost benefit analysis. Jadi membandingkan 2 intervensi, dan ini sebenarnya mirip dengan CEA, tapi outcome yang diperoleh di sini lebih kepada bagaimana si pemberi kebijakan meletakkan nilai mereka pada setiap outcome yang diinginkan. Jadi lebih benefit yang ingin kita inginkan jika ingin melakukan evaluasi berdasarkan cost benefit analysis lebih kepada pemangku kebijakan atau keuntungan berdasarkan cost rasionya. Jadi keuntungan yang didapat keuntungan berbanding daripada cost tersebut. Keuntungan dari mana atau siapa? Ini pemegang kebijakan pada umumnya ya. Nah, ini adalah tipe dari economic analysis yang tadi. Sebenarnya mungkin kalau kita lihat outcome yang diinginkan sebenarnya adalah tentu jumlah uang yang dikeluarkan. Kalau CA tentu per efeknya, berapa jumlah uang yang dikeluarkan dari efek yang bisa kita munculkan, berapa uang yang bisa dihemat misalnya ya, atau berapa uang yang bisa dihemat untuk tindakan preventif yang dilakukan. Utility analysis, berapa uang yang bisa dihemat sebenarnya jika kita bisa meningkatkan kualitas hidup daripada pasien. Benefit cost ratio ini tidak bersifat langsung yang bisa kita lihat. Jadi lebih kepada nilai uang dari benefit cost itu sendiri. Jadi mungkin nanti kita akan sebutkan contohnya sehingga adik-adik bisa lebih paham ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana yang lebih sering digunakan? Jadi ini adik-adik yang effectiveness dan utility analysis ini yang paling sering digunakan. Dan tentu saja kalau benefit tadi saya sudah sampaikan pada requires putting a monetary value on life save. Jadi bagaimana nilai daripada uang itu diletakkan pada hidup yang bisa diselamatkan. Artinya memang uang itu tidak terkait langsung dengan efektivitas satu intervensi, tapi lebih kepada bagaimana kebijakan di bidang tertentu bisa menghemat pengeluaran untuk bisa menyelamatkan nyawa ya. Jadi apakah itu efektif dalam meningkatkan kesehatan misalnya, nah itu kita menggunakan ini tools ini ya. Jadi secara umum ini yang mungkin saya bisa sampaikan bagaimana tipe daripada economic analysis yang akan kita gunakan ya. Nah, tadi saya bicara mengenai apa yang dimaksud dengan cost. Apa benar-benar cost itu adalah sesuatu yang terkait hanya dengan uang ya. Jadi secara umum cost ini dibagi menjadi cost atau biaya langsung dan tidak langsung ya. Di mana masing-masingnya ini bisa dibagi lagi menjadi komponen yang terkait dengan medis atau komponen yang tidak terkait secara medis ya, tidak terkait dari komponen medisnya sebenarnya ya. Kita lihat lebih jauh di sini. Nah, inilah yang dimaksud dengan apakah komponen cost itu terkait dengan langsung dengan bidang kesehatannya atau medisnya, atau terkait dengan langsung dengan hal-hal yang bukan terkait kesehatannya. Jadi tidak terkait kesehatannya tapi menimbulkan cost. Kemudian ada cost yang tidak langsung. Ini mungkin lebih terkait pada cost utility analysis. Nah, mungkin saya fokus pada penjelasan ini ya adik-adik. Jadi bagaimana
kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan cost yang tidak langsung ini. Nah, kalau kalian lihat di sini bagaimana transportasi cost ini diperhitungkan pada cost yang sifatnya tidak terkait dengan kesehatan itu sendiri. Contohnya begini adik-adik, kalau dulu pada sistem rujukan BPJS itu tidak ada sistem rujukan yang sifatnya difokuskan mana yang harus datang kepada rujukan pertama, rujukan kedua, atau misalnya rujukan pertama, kedua, atau ketiga. Jadi tidak ada kategori kasus yang khusus untuk tersier, primer, atau PPK 2 misalnya. Tapi ternyata hal-hal seperti itu jika tidak diatur, itu akan menimbulkan cost tersendiri. Dan pada akhirnya justru akan mempengaruhi indirect cost seperti ini. Misalnya mungkin yang bisa saya sampaikan adalah untuk kasus-kasus yang tidak berat, tapi kalau dia datang ke rumah sakit tersier, ya tentu pembiayaan di rumah sakit tersier dianggap sama, padahal modalitas atau orang-orang yang bekerja di sana mungkin lebih kompleks, lebih banyak. Jadi sebenarnya yang dikeluarkan lebih tinggi, tapi kasus yang dibiayai oleh biaya tinggi itu sebenarnya kasus sederhana yang sebenarnya bisa dilalui di rumah sakit yang primer. Begitu juga sebaliknya, jika ada kasus yang mungkin anggaplah tidak bisa ditangani di PPK 1. Nah, keluarga yang mengantar ini harus dihitung juga transportnya. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan, kita mungkin berpikir bahwa seharusnya pasien datang rutin ke rumah sakit tersier misalnya, sehabis pasiennya kemo untuk kontrol. Ya. Apa yang terjadi? Atau misalnya kita berpikir harusnya pasien itu kontrol 2 kali seminggu sehabis kemo misalnya ke rumah sakit tersier. Nah, kalau transportasi cost ini tidak dipikirkan, mungkin dia tidak akan datang kontrol, kemudian terjadilah malnutrisi misalnya. Nah, perlu akhirnya dipikirkan bagaimana cost transportasi ini yang dipakai oleh keluarga, yang membuat keluarga tidak taat berobat, itu dipikirkan kembali. Apakah sumber daya di PPK 2 tidak bisa dipakai, apalagi primary health center ya, jadi puskesmas tidak bisa dipakai untuk pasien kontrol yang seperti ini. Nah, kalau puskesmas bisa digunakan untuk pasien-pasien yang sebenarnya hanya kontrol, tentu rumah sakit di umum pusat Sanglah tidak penuh dengan pasien-pasien kontrol dari seluruh Bali, yang mungkin ketaatannya berobat juga akan lama-lama akan menjadi rendah ya, karena mereka harus menanggung biaya, mereka harus juga berpikir di situ ngantre dari pagi, kemudian yang harusnya menginap mereka jadi menginap. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka tidak lagi datang kontrol rutin, dan akhirnya mungkin terjadi malnutrisi yang justru akan menyebabkan mereka datang dengan kondisi yang lebih parah. Nah, ini yang saya bisa mungkin harus diperjelas ya adik-adik ya, bagaimana yang dimaksud dengan cost ini dalam merubah pemikiran kita terhadap modalitas terapi yang bisa kita pikirkan. Jangan hanya memikir direct health care cost, tapi juga direct non-health care cost ya. Jadi hal yang penting juga yang bisa kita sampaikan, bagaimana pemerintah sekarang menyediakan singgah untuk pasien-pasien yang kronis misalnya, barangkali dia memerlukan waktu tunggu sebelum dia kembali ke rumahnya. Misalnya pasien-pasien yang sebenarnya akan kemo misalnya, sudah dijadwalkan kemo tapi mungkin dari daerah yang jauh, nah tentu dia memerlukan tempat untuk tidur barang sehari untuk bisa esok harinya kemo ya, misalnya seperti itu. Nah, tidak mungkin dia datang besok ngantri kemudian langsung kemo ya. Jadi pemerintah memikirkan gitu ya. Jadi sehingga begitupun habis kemo mereka bisa datang ke rumah singgah dan itu gratis. Nah, kalau ini dipikirkan jadi transportasi cost hal yang sederhana saja. Nah, tentu ketaatan pasien datang untuk berobat akan lebih tinggi, dan hal-hal yang terkait apa ini tadi yang saya jelaskan mengenai utility cost ini juga kita bisa perbaiki ya. Jadi semuanya ini sebenarnya terkait, tidak bisa kita hanya berpikir pada hal-hal yang bersifat direct pada komponen medis atau kesehatan saja. Nah, di sini yang mungkin perlu saya sampaikan apa yang dimaksud dengan cost benefit analysis ya. Jadi cost benefit analysis ini adalah salah satu apa yang saya tulis mengenai disparitas atau perbedaan harga antara inasi bigis pada 5 penyakit terbanyak di picu kami. Jadi kami menemukan perbedaan
harga yang terjadi oleh karena memang sebenarnya pasien itu kalau umum dia tidak memiliki asuransi, pengeluaran biaya rumah sakit itu atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien misalnya juga itu lebih tinggi dibandingkan kita menggunakan BPJS. Nah, ini artinya apa? BPJS memberikan keuntungan memang, tapi kita melihat kembali mana yang menyebabkan perbedaan harga yang demikian besar. Di sini kami belajar bagaimana kita memikirkan pasien-pasien yang justru menimbulkan kerugian. Kenapa? Karena pada saat makin lama dia tinggal di rumah sakit, di picu kami sebenarnya pembiayaan yang bisa ditanggung oleh pemerintah juga makin sedikit. Sehingga disinilah kami memikirkan bahwa BPJS di rumah sakit tersier dan di picu ini harus dipikirkan hal-hal atau hal-hal apa saja yang membuat kami bisa mendapatkan manfaat dari pengklaiman BPJS ini tanpa mengurangi pelayanan kepada pasien. Jadi hal-hal yang kami peroleh di sini adalah bagaimana kita melihat bahwa waktu tinggal di picu yang lebih dari 7 hari memberikan dampak keuntungan atau biaya ke rumah sakit yang lebih rendah dibandingkan bawah 7 hari. Sehingga kita memperbaiki pelayanan kita bagaimana caranya agar length of stay pasien maksimal 7 hari misalnya seperti itu ya. Jadi ini yang sebenarnya terkait langsung dengan pemangku kebijakan atau yang provider yang menggunakan asuransi ya. Jadi sangat-sangat kita harus pikirkan di sini. Nah, cost benefit analysis ini juga memikirkan hal-hal yang terkait dengan mana yang ingin dipilih oleh pasien oleh karena memang efek sampingnya lebih rendah misalnya. Jadi misalnya pada kasus glutamic cancer ini yang ditreated atau diterapi dengan radiasi atau surgery. Ini keputusannya sering sekali bergantung kepada pasien ya. Jadi mana yang menimbulkan keuntungan atau kerugian pada setiap intervensi yang ingin dikerjakan. Dan tentu saja di sini kita memikirkan bagaimana willingness to pay, ada kemampuan membayar pasien gitu ya. Kalau memang manfaatnya sama, tentu kita berpikir bagaimana caranya agar pasien itu mendapatkan benefit tentu dengan biaya yang lebih murah misalnya ya. Jadi sama kayak picu saya, bagaimana picu kami maksud saya, gimana agar pasien itu mendapatkan dari manfaat dari picu kami, tapi sebagai petugas kesehatan kami juga tidak mengalami kerugian sehingga kami bisa memberikan terapi yang baik dengan mengevaluasi intervensi yang kami lakukan sehingga justru memberikan manfaat kepada pasien dengan biaya justru yang dikeluarkan oleh rumah sakit kerugiannya menjadi rendah gitu. Kalau rumah sakit dalam hal ini mungkin dalam penelitian yang tadi menjadi customer-nya gitu ya. Karena kita tahu bahwa pasien dilayani yang sama. Tapi kalau ini pasiennya yang memilih harus bagaimana keuntungan yang saya dapat dengan biaya yang saya bisa gitu. Ya, jadi seperti ini ada yang dimaksud dengan cost benefit analysis ya. Nah, kenapa kita harus membaca paper evidence base di sini? Jadi, kenapa sih kita harus melakukan evidence base di sini? Evidence ya, kita mencari jurnal dengan high quality research, kemudian kita kembali pada konsepnya adalah melakukan evaluasi. Kenapa? Ya, karena kita ingin melihat sekali lagi apakah cost yang ditimbulkan dari intervensi pilihan kita itu memang memberikan manfaat dari pasiennya, manfaat langsung ke kesehatannya ataupun tidak langsungnya. Tergantung kita memilih tools yang mana, tergantung daripada pemahaman kita terhadap intervensi yang kita lakukan ya. Gimana bentuknya? Jadi critical appraisal-nya seperti ini adik-adik. Ini adalah critical appraisal yang sebenarnya paling sederhana dari semua critical appraisal yang adik-adik sudah pelajari ya. Nah, inilah hal-hal yang akan ditanyakan, yaitu membandingkan dari yang ada, apakah lebih efisien, apakah lebih murah ya. Kemudian pertanyaan lainnya adalah apakah sasarannya tepat misalnya ya. Cukup rinci menilai biaya dan efeknya kah modalitas terapi yang baru. Apakah efektivitasnya sama? Jadi cost minimization analysis di sini biayanya lebih murah. Menilai efek dari pembiayaan tertentu, cost effectiveness analysis misalnya ya. Jadi di sini toolsnya berbeda. Efek tidak sama dan nilai penghematannya, cost benefit analysis ya. Jadi
efeknya tidak sama, tapi kita bisa menghemat dari sana. Nah, itu cost benefit analysis. Kemudian hal-hal yang lain lagi adalah menilai kualitas dan nama hidup, yaitu cost utility analysis. Ya, jadi kalau adik-adik lihat di sini, berbagai tools bisa kita gunakan tergantung apa yang kita inginkan dari satu intervensi di bidang kesehatan. Ya. Kemudian juga apakah mencakup rujukan yang jelas dalam diagnosis, terapi, dan panduan praktek. Jadi apakah laporan yang dilaporkan pada penelitian tersebut berisi hal-hal yang kita pertanyakan, ya. Penilaian pentingnya bukti, kalau sebelumnya pada RCT kita harus menghitung, pada diagnostik study kita harus menghitung, ya. Nah, ini lebih banyak pada pertanyaan iya dan tidak, ya. Jadi seperti misalnya, dan pentingnya bukti, apakah alternatif yang diberikan dapat mengurangi biaya secara bermakna. Nah, ini memang kita harus lihat dalam ulasan dan penelitian tersebut. Kita benar-benar harus melihat apa yang disajikan oleh peneliti. Kita tidak menghitung sendiri. Jadi apa yang disampaikan tersebut, hitungan si peneliti lah yang kita nilai. Ya, jadi itu perbedaannya. Apakah bukti tersebut tidak banyak berubah dengan perubahan keadaan kita? Jadi apakah bukti yang kita dapat dari jurnal tersebut mirip dengan kondisi kita sebenarnya atau benar-benar kondisi yang sama, ya. Jadi kalau kita ingin melihat perbandingan alat A dengan alat B, nah tentu kita harus melihat di negara kita ada alat A dan alat B tidak, untuk memutuskan bahwa kita menggunakan alat B yang lebih efisien misalnya, gitu. Tapi alat A dan alat B mungkin juga memberikan efektivitas yang tidak sama, tapi alat B mungkin lebih murah. Setelah kita simpulkan alat B lebih murah, jangan sampai kita men-searching jurnal di mana alat A dan B tidak ada dalam negara kita. Nah, itu percuma saja kita melakukan economic health analysis, ya. Kemudian penilaian kemampuan terapan. Apakah sesuai untuk diterapkan pada kondisi kita? Ya, dan perbedaan-perbedaan yang ada itu harus dilihat juga adik-adik, ya. Pada cost minimization analysis, apakah perbedaannya besar? Pada benefit, apakah beda efek klinis cukup besar dengan biaya yang sama? Jadi benefitnya ini efek klinis yang dimaksud. Jadi kalau tadi benefitnya apa misalnya, untuk rumah sakit ruginya jadi tidak banyak. Jadi tergantung benefitnya apa yang mau didapat. Jadi kalau tadi cost utility, benefitnya adalah mungkin tidak khusus mengatakan benefit, tapi kualitas hidup, jadi utility, jadi kemampuannya untuk tetap bermanfaat, berguna gitu, ya. Kalau cost benefit analysis, tentu perbedaan efek klinis yang dimaksud atau hal-hal yang tergantung benefit dengan biaya yang sama. Pada cost utility analysis, bagaimana perbandingannya dengan keadaan sekarang? Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada berbagai metode yang bisa dipakai, dan itu tergantung pada gampang, ya. Jadi biasanya judulnya sudah menyebutkan. Kalau judulnya tidak menyebutkan hal apa yang ingin dinilai, biasanya kita mencari dengan dalam diskusi apa, atau dalam abstrak juga sebenarnya sudah terlihat. Dari result juga kita bisa menyimpulkan ini metode analisisnya, ekonomi analisisnya tipe yang mana, demikian. Sehingga nanti kalau kita mencari jurnal, tentu keywordnya juga tinggal menyebutkan tergantung tujuan kita mau membandingkan apa gitu. Apakah kita melihat utility-nya, kita mau melihat benefit-nya, apakah kita melihat efektivitasnya, demikian, ya. Jadi itu, ya adik-adik. Nanti pada kuliah yang kita lebih lama, saya akan jelaskan satu persatu karena di sini banyak sekali tools yang kita gunakan adik-adik, ya. Jadi dengan demikian, we need a cost-effective, high-quality healthcare system, dan ini guarantee healthcare to all of our people as rights. Jadi cost-effective ini akan meningkatkan kualitas daripada pelayanan kesehatan kita, dan bisa memberikan satu support atau garansi pemberian penata laksanaan kesehatan secara benar, ya. Mahal belum tentu lebih baik, murah belum tentu lebih baik, tapi yang kita inginkan adalah yang terbaik untuk pasien kita, sesuai dengan kemampuan pasien kita dan manfaat yang bisa diberikan ke negara kita, pemegang kebijakan, pada rumah sakit, providernya, bahkan ke pasien kita sendiri. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kuliah pendahuluan ini. Semoga bisa diterima dan membuat kalian mau menggunakan ini sebagai satu hal yang tetap merupakan hal yang sangat-sangat harus kita pertimbangkan. Demikian adik-adik, terima kasih atas perhatiannya.
Sampai bertemu kembali dalam kuliah kita yang penuh ya. Terima kasih.